bisa terhubung dengan server. Jadi untuk masuk Bapak Ibu kita menulis seperti 9.6.2 baru di sini ada debug. Nanti link ini bisa dipasang di shortcutnya atau di booknya yang di bawah ini, sehingga tidak lagi ini berulang-ulang mengetik ini. Oke, saya lanjutkan. Sistem kita seperti yang pernah diperlihatkan kemarin pertama kita bertemu itu modelnya sama seperti ini. Jadi, seperti ini di pelayanan seperti ini, tapi ini adalah untuk bagi administrator. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya adalah yang sekarang bertugas di poli-poli, berarti ya semua Bapak Ibu harus mempunyai username. Nah, untuk sementara kami sudah membuatkan username dengan mengambil nama poli, passwordnya 123. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba membuka dengan nama polinya, misalnya contoh Pak Dedi, Om Dedi suaranya putus-putus. Suaranya tak jelas, Pak. Pakai ya. Iya, putus-putus Om Dedi. Mungkin bisa pakai mic dari laptop aja, nggak usah pakai wireless headphone. Bapak Ibu tunggu sebentar, kami coba untuk perbaiki kualitas suaranya. Mohon bersabar sebentar. Bisa didengar suara? Bapak Ibu? Ya, bagus Pak, bagus. Oh ya. Oke, jadi saya pakai ini saja, tapi nanti kalau bertanya, karena speaker saya agak sedikit bermasalah, nanti pertanyaannya bisa ditulis di chat, nanti saya baca di situ. Kalau ada pertanyaan, nanti saya jawab langsung. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi saya katakan bahwa untuk poli kita loginnya sementara ini menggunakan username dan password yang sudah kami buatkan. Itu dengan nama polinya dan passwordnya 123. Terus nanti setelah ini atau besok Bapak Ibu bisa ganti sendiri. Jadi sekarang saya masuk, misalnya saya ambil contoh poli penyakit dalam, karena kita ini khusus poli pelatihannya. Jadi ini misalnya poli penyakit dalam, saya tulis dalam 123, saya masuk. Seperti saya katakan tadi, untuk yang pelayanan, maka yang muncul hanya satu pelayanan. Jadi kalau saya klik pelayanan, muncul juga rawat jalan, karena Bapak Ibu adalah khusus untuk rawat jalan, kita masuk ke rawat jalan. Di sini selanjutnya di pelayanan, seperti yang pernah diperlihatkan waktu pertemuan pertama, saya klik. Jadi otomatis di sini langsung poli penyakit dalam, dia tidak tampil poli-poli lainnya. Poli-poli lainnya sudah tidak tampil. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk di poli misalnya jiwa, nanti yang munculnya cuma poli jiwa. Di sini ada tanggal otomatis. Bagaimana suaranya? Saya punya suara bisa didengar Ibu, Bapak? Jelas. Bisa. Aman. Bisa jelas. Oke, lanjut. Ini di sini ada tanggal untuk
kita bisa maju mundur ini tanggal, Bapak Ibu. Ini maksudnya untuk melihat data yang sebelumnya. Untuk melihat data sebelumnya. Contoh sekarang kita berada di poli penyakit dalam, misalnya kalau saya klik tampilkan, maka data saya tampil. Kalau misalnya untuk hari yang sesuai dengan tanggal ini adalah tanggal yang aktif pada hari ini, misalnya ada 3 kiriman dari register, maka tentunya dia akan muncul 3. Seperti ini. Kalau mau lihat data kemarin, tinggal pilih tanggalnya, tampilkan lagi. Seperti itu. Kalau mau lihat kembali sesuai dengan tanggalnya, setelah dipilih, diklik tampilkan. Ini. Di sini ada proses status tambahan dari permintaan poli. Ada kemarin permintaan poli mata, meminta ada proses status, sama di sini ada penandaan proses. Status ini maksudnya apakah pasiennya nanti sudah pulang atau belum, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kalau nanti ditandai sudah pulang, maka dia statusnya akan berubah pulang, seperti itu. Ya. Nah, saya lanjut ke proses. Jadi di sini ada proses. Misalnya kita mau memproses pasien yang ini, yang nomor 1 yang paling atas, atau pasien yang ini, saya ambil yang ini saja, yang gampang saya hafal, ini yang nomor 2, klik proses. Jadi ini masih sama dengan yang pertemuan pertama, tidak ada perubahan, sama sekali. Jadi prosesnya, ini pengisian tindakan, ini pengisian untuk BHP atau obat, ini pemakaian O2 jika ada, ini kantong darah jika ada, ini rujukan poli, maksudnya jika ingin dipindahkan ke poli lain atau dirujuk ke poli lain, atau pasiennya pulang, nanti diklik untuk proses pulang. Ini instalasi, jika ingin dikirim ke laboratorium, ke radiologi, atau yang di sini. Nah, ini penunjang untuk melihat hasil, jika sudah ada, ini untuk pengisian resep. Nah, kita bahas satu-satu. Tindakan. Jadi konsepnya saat kita berada di salah satu pasien, misalnya yang nomor 2 ini, saya klik proses, maka saya memproses semua pelayanan untuk pasien yang sudah dipilih. Ini ada namanya, ini ada dokter DPJP-nya atau dokter yang bertugas pada saat itu di poli. Nah, ini ada nomor transaksi segala macam, tanggal. Oke, saya mulai mengisi tindakan. Ini saya pilih tindakannya. Misalnya saya ambil contoh satu tindakan, misalnya EKG, kalau penyakit dalam ya EKG, misalnya EKG. Nah, ini ada EKG, tinggal klik. Nah, terus saya memilih pelaksana atau perawat yang saat itu bertugas, misalnya poli penyakit dalam, Zulkarnain barangkali ya, poli penyakit dalam. Nah, saya melihat di data kepegawaian ada 2 di situ, 1 Zulkarnain, 1 Herni. Saya coba Herni. Kalau Zulkarnain tadi ada ya. Nah, ini Zulkarnain ada. Kalau saya coba Herni, tanya Herni, dia tidak ada karena Herni di status pegawai dituliskan sebagai staf. Nanti itu bisa berubah sesuai dengan dia punya kategori ya. Oke, saya pilih Zulkarnain. Saya pilih Zulkarnain saja di sini. Nah, ini otomatis ada 1. Yang bagian ini tertulis dilakukan oleh perawat. Jika kegiatan tindakan ini dilakukan oleh perawat, maka diklik ini. Jika tidak, atau jika dilakukan oleh dokter, maka kita tidak mencentang ini. Untuk proses pengisian tanggal pada hari ini atau kegiatan pada hari ini, tidak terlalu perlu diperhatikan tanggal di sini. Tapi jika kita ada proses penginputan hari sebelumnya, maka harus diperhatikan betul-betul yang di sini, karena dia akan aktif adalah pada tanggal hari ini. Itu perlu saya ingatkan. Nah, ini proses berlaku umum, berfungsi jika ada tindakan untuk pasien yang golongannya BPJS, tapi tindakan itu harus dibayar umum, maka ini harus dicentang. Seperti itu. Jika memang dia sekedar BPJS saja,
berlakukan umum, ini tidak perlu dicentang. Sudah dipilih lengkap ini semua. Nah, oke. Masuk di sini satu baris. Untuk tindakan selanjutnya, misalnya ada lagi tindakan injeksi. Misalnya misalnya ini, anggaplah ini. Nah, ini pelaksana tetap, karena ini bertugas pada hari ini, jadi kita tidak perlu lagi mengganti. Kalau sudah otomatis di sini, kita setelah memilih tindakannya tinggal klik saja simpan. Begitu juga untuk tindakan lain, misalnya rectal touch misalnya sudah simpan. Nih, jika ada mau diedit dari salah satu tindakan-tindakan ini, maka kita cukup memilih tombol edit dari baris tindakannya. Begitu juga untuk delete. Misalnya saya mau mengedit yang nomor 2. Nah, siapa tahu ada salah, apakah salah dari sini atau salahnya yang mana, tinggal setelah kita perbaiki, klik saja ubah, seperti itu. Itu juga menghapus, saya cukup mengklik tombol ini, misalnya yang baris ketiga saya hapus. Nah, setelah itu saya hapus. Nah, untuk proses edit dan proses hapus, pada saat saya melakukan itu, maka data di sini dikembalikan menjadi harus dipilih kembali. Tidak seperti tadi kalau menambah langsung saja pilih tindakan, simpan, pilih tindakan, simpan, pilih tindakan, simpan. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang pemakaian BHP. Konsepnya sama saja dengan yang tadi untuk pemakaian BHP. Jadi kita pastikan dulu tanggalnya di sini. Oh ya, sudah benar sesuai dengan tanggal inputan. Terus kita pilih saja di sini BHP-nya. Misalnya saya pilih kebetulan tadi yang tindakan 2 ini, EKG atau injeksi ini, misalnya dia memerlukan kapas. Nah, saya tulis saja kapas. Nah, seperti itu saya pilih. Nah, ini. Atau misalnya saya pilih alkohol. Ya, saya bisa menulis 3 huruf, dia langsung muncul. Nah, ini misalnya dipakai berapa cc, misalnya anggaplah 10 cc, sudah itu klik simpan. Nah, tersebut sudah termasuk BHP. Contoh misalnya kayak pasang impus atau segala macam itu kan, itu sudah termasuk BHP. Sehingga ini tidak sehingga ini perlu kita perlu centang seperti ini. Ya, BHP obat non billing, berarti dia tidak dihitung billingnya. Maksud saya itu kalau misalnya ini tidak dicentang, maka dianggap BHP itu harus dibayar oleh pasien. Itu maksudnya ya. Tapi kalau ini dicentang, maka BHP itu dia tidak dibayar. Gitu, oke. Ini diskon jika ada. Ini berlaku umum sama kasusnya. Kalau BHP itu harus dibayar, ya berarti itu harus diklik. Oke, simpan. Sama saja dengan yang minggu lalu, yang pernah kita pertemuan, ini pemakaian O2 mungkin artinya jarang untuk dipoli, tapi kalaupun ada, tinggal diisi saja berapa liter dipakai, karena kita hitungannya liter, misalnya 5 liter, ya langsung saja. Nah, begitu. Mau diedit, klik edit. Nah, sama dengan tadi yang ada di tindakan atau yang ada di BHP, itu sama. Kantong darah mungkin tidak, kecuali mungkin dipakai di hemodialisa, atau mungkin kalau ada hal-hal tertentu ya yang perlu dipakai nanti ya diinput saja, tapi sepengetahuan saya di poli itu jarang dipakai ini. Oke, selanjutnya kita ambil contoh, misalnya ini tadi poli penyakit dalam, kita perlu konsul ke poli paru. Berarti tinggal kita pilih unit tujuannya, poli paru. Nah, seperti ini. Sudah itu kita simpan. Maka dia di historinya sudah terdaftar ada 2, sebelumnya di poli dalam, setelah itu ada di poli paru. Nanti kalau kita buka poli paru, maka dia akan muncul pasien ini. Nah,
Sedangkan instalasi konsepnya sama, kita mengirim misalnya ke laboratorium dengan catatan pemeriksaan, kita simpan, nanti akan muncul di poli seperti yang pernah saya perlihatkan. Penunjang ini untuk melihat hasil kalau sudah ada di input dari laboratorium. Nanti Bapak Ibu bisa coba pada saat di depan komputer. Ya. Saya kembali lagi ke sini, rujukan poli. Ini kita tadi rujuk di poli paru. Diperhatikan di bawah sini, bahwa tadi ada tombol pulang. Di bawah sini tadi ada tombol pulang. Pada saat dia sudah pindah di poli paru, maka tombol pulang di poli penyakit dalam sudah hilang. Karena dianggap bahwa pasien ini sekarang berada di poli paru. Dan yang bisa memulangkan itu adalah poli paru. Oke, sekarang kita tes. Misalnya saya masuk, ini saya send out, saya masuk di poli paru. Masuk rawat jalan, klik. Nah ini sudah ada poli paru. Ah, pasiennya sudah muncul ini. Jadi saya bisa melakukan proses di sini. Oh, sebentar ya. Nah, saya lihat dulu kembali ke penyakit dalam 1, 2, 3. Ini kentara ada di sini tulisannya pindah. Ini ada tulisannya pindah, ya, itu, oke. Sedikit ini, oke. Saya pindah ke poli tadi paru ya, 1, 2, 3. Nah, ini sudah ada. Terus saya klik. Nah, dia harus mengisi dulu dokter. Jadi kalau ada kasus seperti ini, mungkin pindahan dari poli atau konsul dari rawat inap, maka dia pasti akan muncul seperti ini, diminta dulu isi dokter. Nah, jadi kita tinggal isi saja, pilih, kebetulan cuma 1, ya oke. Sudah, lanjutkan dengan proses. Nah, jadi yang diisi di sini seperti apa, maka konsepnya sama. Nah, jadi ini ada tombol pulang. Nah, ini tadi sama ya Bapak Ibu, sama semua prosesnya. Tindakan di sini tidak tampil karena tindakan yang kita input tadi tidak tampil karena itu kan tindakan yang di poli penyakit dalam. Sedangkan proses di sini adalah proses untuk poli paru. Jadi yang terlihat hanya masing-masing. Nah, sebelum pulang misalnya saya isi resep. Ini proses pengisiannya simpel saja, kita pilih obat misalnya furosemid, kuantitinya 10, dosisnya misalnya 2x1, catatan kalau perlu simpan. Misalnya lagi spironolakton 5. Ini lengkap, satuan harga sudah ada. Kalau tidak ada ini tidak akan bisa tersave, simpan. Nah, itu. Jadi sama, konsepnya sama. Khusus untuk obat racikan, maka kita pilih racik di sini. Simpan kayaknya di sini. Oh, belum tersimpan di database-nya ini. Pilihannya ada racikan sebenarnya di sini. Nanti obat racikannya ditulis di catatan di sini. Biasanya catatan dokter itu lengkap dengan nama-nama obatnya, dengan miligramnya nanti dicatat di sini. Tidak perlu Bapak Ibu catat di sini karena nanti yang mencatat itu langsung orang farmasi. Jadi langsung nanti data resep ini akan dibuka di farmasi, nanti biarkan yang farmasi menambah obat apa yang dipakai, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di chat? Saya
kita infokan ini bisa dibuka hanya di komputer yang terhubung dengan SIM-S, karena tadi kenapa tidak bisa terbuka Terhubung dengan SIM-S yang terbuka Oh iya, SIM-S. iya. Jadi ini Bapak Ibu, ini dilihat dia punya URL seperti, atau saya tutup dulu ya, saya tutup dulu ini, saya ulangi kembali. Ini untuk masuk ke sini kita harus masuk, ini ada IP-nya, itu berarti komputer atau laptop Bapak Ibu harus terhubung dengan server, harus terhubung dengan jaringan yang ada di SIMRS. Di sini yang untuk mengakses server SIMRS. Kita harus masuk ke IP ini dengan menulis seperti tadi yang saya katakan pertama, ini 192.168.11.2 sudah luwuk, nanti masuk loginnya. Nah, seperti ini baru kita masuk, misalnya Polimata. Nah, 1, 2, 3 itu masuk. Kalau begini sudah masuk ya. Nah, ini lagi lewat jalan, sama kondisinya dengan tadi ya. Saya katakan dari awal tadi kita perlu mengganti mungkin password supaya pada saat pembelajaran selanjutnya Bapak Ibu tidak diganggu oleh user-user lain. Nanti Bapak Ibu bisa ganti passwordnya di sini. Jadi diklik di bagian atas ini adalah nama username-nya. Nanti kita bisa ganti password. Nah, sini password lamanya apa, nanti klik password barunya baru ubah. Jadi seperti itu ya. Kalau mau mengganti. Ada pertanyaan lagi? Terus ini tadi pakai angka mata. Saya masuk kembali ke dalam. Saya tahu. Saya coba masuk ke poli apa lagi yang ada. Jadi saya masuk dulu. Tadi pertanyaannya ada, apakah jika dilayani hari ini, apakah besok bisa diinput? Bisa, karena di sini ada tanggal pilihan. Tapi otomatis nanti dashboardnya rumah sakit tidak terupdate pada hari ini berapa jumlah yang sudah dilayani. Persiapan tanggal sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Untuk apa? Ini untuk menghindari kalau terjadi trouble di komputer misalnya atau di jaringan, sehingga misalnya tiba-tiba sebelum, misalnya pada saat mau menginput, misalnya komputernya rusak, otomatis kan kita harus menunggu perbaikan, mungkin besok baru baik ya, kita harus input besok. Nah, sedapatnya kalau komputernya bagus, kita semua data kita input pada hari ini. Nah, sebab seperti saya katakan tadi, kalau kita masuk di sini, misalnya kita mengisi tindakan, anggaplah kita pilih sembarangan di sini, kalau kita inputnya kemarin, harus memperhatikan betul-betul ini tanggal, jangan sampai salah. Karena tanggal di sini adalah tanggal hari ini. Jadi kalau itu kita harus mengganti. Ya, seperti itu. Nah, ini juga tanggal diperuntukkan untuk pasien-pasien BPJS yang perlu pengeditan data. Karena biasanya kalau kita mau klaim, mungkin ada penyesuaian data apa segala macam, mungkin ada yang kurang diinput, kita perlu inputkan di sini, sehingga kita harus memanggil data yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk pasien umum, itu tidak bisa. Kalau hari ini dikerjakan, misalnya seperti ini, anggaplah pasien ini di billing, dan billing sudah menutup dia, maka namanya ini hilang. Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit karena namanya sudah hilang. Jadi pada saat billing sudah ditutup, maka nama itu hilang. Nah, misalnya ini 1.500, anggaplah saya mau billing ya. Ini
Saya billing misalnya, ini masih ada, ini masih ada. Tapi kalau misalnya nanti saya anggap selesai prosesnya, misalnya kita statuskan pulang dia, misalnya kita sudah pulang, jadi kalau proses pasiennya pulang, itu tetap masih bisa kita input selama belum ditutup sama billing. Jadi sama dengan pasien BPJS, kalau dia sudah pulang ya Bapak Ibu ya perlu mengklik pulang kan. Nah, sebentar pulang kita bahas. Nah, ini masih bisa kita input, tapi pada saat saya tadi sudah jadi yang ini, saya billing misalnya, bagian billing sudah membilling seperti ini, dia tutup. Sorry, tunggu dulu. Oke. Nah, ini jadi billing sudah pulang. Sekarang saya memanggil kembali misalnya Poliparu ini sesuai tanggalnya, data tidak akan tampil lagi. Jadi untuk pasien umum, jika sudah dibilling, dianggap uangnya sudah diterima oleh bagian loket pembayaran, maka tentunya proses data sudah tidak bisa diedit lagi. Tapi biasanya untuk pasien BPJS tidak dilakukan tutup data pasien, karena setelah klaim diajukan, baru datanya ditutup, di-clear, seperti itu. Kalau ada pertanyaan masalah ini, bisa ditulis. Saya kembali dulu tadi ke satu polipenyakit dalam ya, untuk menunjukkan pulang. Oke, misalnya ini. Nah, tadi itu kan yang satu, ini tadi polipenyakit dalamnya ada 3. Terus yang satu itu kan dirujuk ke Poliparu, tapi dia sudah bayar misalnya, anggaplah seperti itu. Maka otomatis di polipenyakit dalam juga hilang namanya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita bahas proses pulang ini ya. Jadi pulang ada di tab rujukan poli, ini pulang. Ini ada pilihan, di sini ada pilihan. Saya kira ini tanggalnya otomatis. So ini kondisi keluarnya. Kalau terserah saja yang mana kita pilih, apa sembuh, membaik atau belum sembuh. Kondisi resume ini diisi saja sesuai dengan kondisi terakhir resumenya. Nah, ini cara keluar. Cara keluar ini juga bisa dipilih, tapi jika ada pasien yang misalnya sudah mendaftar, tiba-tiba pelayanannya batal, nanti Bapak Ibu pilih pelayanannya batal. Gitu ya. Jadi ini prosesnya. Kalau tetap dilayani, itu ya misalnya tentunya pilihnya diizinkan. Kalau kasus-kasus keseharian di poli seperti itu, ya diizinkan. Ini yang banyak karena untuk rawat jalan biasanya, atau memang perlu dirujuk, nanti ini harus dipilih misalnya dirujuk kemana. Nah, untuk kemarin ada pertanyaan, Pak bagaimana yang kalau dari rawat jalan terus dia harus ke rawat inap, tetap harus dipulangkan karena SEP itu hanya berlaku satu saja. Kalau pada hari yang sama, berarti pada saat pasiennya pulang, kita tetap harus pulangkan pasien ini, tetap harus kita pulangkan. Selanjutnya dia harus mendaftar lagi untuk proses rawat inap. Ya tidak bisa langsung karena tidak akan diakui juga sama BPJS kalau didorong seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
nanti Bapak Ibu kami akan usulkan membuat grup khusus untuk admin ini atau siapapun yang nanti bertugas di Simeres ini. Kami minta izin dulu dengan pihak rumah sakit, kalau sudah grup itu ada, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di situ sehingga kami bisa langsung membaca kapan saja, seperti itu ya. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke Gasali. Terima kasih Om Deddy. Ya Pak, Bu, untuk mengakses imersi ini memang hanya bisa menggunakan komputer atau PC yang ada di tiap ruangan yang sudah terhubung dengan secara LAN atau koneksi WiFi yang ada di rumah sakit. Ya, Om Deddy, ini ada pertanyaan dari Pak Zulkarnain yang di chat itu, untuk billingnya bagaimana? Selama ini pasien umumnya bayar di poli yang setor loket. Oke, saya buka ini ya. Jadi untuk billing, kan proses billing selama ini yang saya lihat kemarin itu ada lembaran itu yang 2 lembar. Poliklinik menghitung di situ, terus menulis sesuai polinya saja. Poli ini untuk pasien umum ya, atau untuk tindakan-tindakan yang harus dibayar. Dia menulis di situ petugas polinya, terus nanti pasien membawa ke loket pembayaran. Seperti itu yang sekarang berjalan. Anggaplah saya, untuk sistem ini, anggaplah saya adalah misalnya pasien umum, setelah pelayanan pasien umum, bagian admin poli tidak perlu lagi menghitung, cukup saja menyuruh pasien atau keluarga pasien ke billing dengan menyebutkan nomor RM-nya, sehingga nanti akan dipanggil oleh bagian yang ada di loket pembayaran. Setelah itu nanti akan diproses, maka setelah diproses nanti akan dicetak billingnya. Ya, jadi nanti proses ini berlangsung di loket pembayaran, bukan berlangsung di poli. Jadi nanti ada masalah reloadnya, nanti akan tampil seperti ini. Jadi dengan perinciannya, kalau kemarin kan billingnya Bapak Ibu kan hanya misalnya poli penyakit dalam, misalnya totalnya 266.000, tidak ada perinciannya. Kalau di sini sudah ada perinciannya, ada juga rekapannya, jadi terserah nanti yang mana misalnya diinginkan. Misalnya. Ya. Ya, ini jadi pada saat jalan sistem ini nanti tidak perlu lagi menulis yang ada di 2 lembar itu, cukup saja pasien atau keluarga pasien diberitahu silahkan ke bagian loket pembayaran, nomor RM-nya ini, atau membawa kartu BPJS-nya, ya sudah cukup. Nanti akan dicetakkan seperti ini. Ya, kebutuhannya ini nanti ya terserah apakah pasien mau juga cetakannya atau tidak, nah, terserah nanti SOP-nya rumah sakit. Seperti itu. Ya, ada lagi? Oke, saya baca masih tentang yang konsul tadi, misalnya pasien umum, misalnya ke Polimata, tapi Polimata bisa
dilayani besok harinya, berarti pasien besok harinya harus mendaftar ulang ke RM, dapat bil yang baru lagi. Kondisinya mungkin seperti ini. Kita bisa mencetak sebenarnya bil itu per poli, atau bisa mencetak kalau dia dilaksanakan pada hari yang sama, berarti bilnya bisa satu. Tapi kalau dia besok, karena ini proses penerimaan uang, mungkin petugasnya berbeda, bilnya harus berbeda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pelayanannya pada hari yang sama, berarti logikanya adalah petugas di loket pasti sama, sehingga bilnya boleh bergabung. Karena kalau dia juga dari Polimata, dirujuk ke poli misalnya penyakit dalam atau sebaliknya, pokoknya antar rujukan pada nomor transaksi pada hari itu, maka billingnya bergabung karena dianggap yang menerima uang itu satu. Nah, kalau dia sudah berpindah besok, berarti billingnya harus sendiri, gitu. Ini jika seluruh proses telah diinput pada SIM RS, maka pasien pendamping pasien bisa langsung ke loket. Ya, nanti dengan proses ini konsep penerimaan uang itu cuma satu pintu. Jadi pada saat pasiennya dilayani untuk pasien umum, maka SOP rumah sakit seharusnya tidak mengizinkan lagi di beberapa tempat menerima uang. Jadi harus satu pintu sehingga bisa terkontrol pada saat pasiennya selesai dilayani, dia harus langsung bayar di situ. Atau nanti SOP-nya rumah sakit bisa ada mungkin billing. Kalau contoh seperti ini di poli itu kan saya lihat itu ada lantai 1, ada lantai 2, sementara billingnya ada di belakang di dekat masjid kemarin. Jadi mungkin nanti pihak rumah sakit perlukan ada loket billing di rawat jalan supaya pasien tidak harus bisa berjalan jauh. Ya, nanti kita bicarakan dengan pihak manajemen rumah sakit. Ya, ini lagi. Jadi pasien masih perlu TDM atau besoknya langsung ke poli. Tergantung kondisinya, Bapak Ibu. Kita kan melihat SEP. Jika misalnya BPJS biasanya rumah sakit seperti ini sebenarnya saya membicarakan trik juga. Kalau kita rujuk dia pada hari itu, maka pembayaran BPJS-nya pasti satu, kan seperti itu ya. Oh, untuk pasien umum, ya. Jadi tetap dia harus mendaftar lagi kalau untuk pasien umum. Karena kita berbicara kunjungan, Bapak Ibu. Kita berbicara kunjungan, berapa kunjungan seperti itu. Ya. Kalau tadi yang BPJS saya katakan biasanya dokter atau SOP rumah sakit dia memisah hal seperti itu. Kalau dia dirujuk ke poli lain biasanya buat SOP sendiri. Kalau umum kita perlukan untuk kunjungan, jadi dia tetap harus ke RM karena tidak bisa lanjut karena billingnya putus. Kan saya katakan tadi terpisah billingnya. Kalau billingnya terpisah, berarti prosesnya dianggap selesai pada saat itu. Nah, kalau misalnya pasiennya lanjut besok, baru billingnya mau digabung, tidak ketemu nanti penerima uangnya. Seperti itu. Oke, ada lagi Pak? Bu? Ya. Selesai ya. Ya, kalau sudah tidak ada nanti Bapak Ibu bisa melihat nanti ada di link video untuk
untuk materi pelatihan tadi atau untuk dia punya manual book dalam bentuk video. Nanti akan diberikan linknya sehingga Bapak Ibu bisa ulang-ulang di situ. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih. Saya kembalikan ke Ghazali. Oke, makasih Pak Denny. Baik Pak, Bu, bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau untuk di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Anca. Bila pasien yang dirujuk ke radiologi, tetapi hasilnya keluar setelah 3 hari, bagaimana untuk pelaporannya? Silakan Ibu. Ya. Ini untuk pasien umum, Pak, atau untuk pasien yang asuransi? Karena berbeda perlakuannya. Bagaimana dengan pasien umum? Kalau untuk pasien BPJS, saya bahas dulu ini ya. Kalau untuk pasien BPJS tidak terlalu dipermasalahkan mau dia hasilnya keluar berapa hari, karena proses klaimnya kan juga tidak pada saat itu juga kita lakukan. Jadi akan ada proses verifikasi oleh bagian BPJS segala macam. Apakah hasilnya itu besok atau 3 hari, tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah untuk kasus yang ini. Jadi kalau dia setelah 3 hari, toh nanti setelah misalnya di radiologi keluar hasilnya atau di laboratorium keluar hasilnya, terus nanti Bapak Ibu kalau mau melihat kan tetap bisa mundur tanggal untuk membuka yang tadi untuk pasien BPJS ya. Nah, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta kembali dalam bentuk tagihan perusahaan? Ini bagaimana dengan pasien umum tapi tagihannya dalam bentuk perusahaan? Kalau dalam bentuk perusahaan berarti dia bukan pasien umum, bukan kita anggap pasien umum, karena di registrasi itu ada pilihan, dia perusahaan, bukan pasien umum. Jadi kalau saya perlihatkan contoh di bagian registrasi, seperti ini, saya buka sedikit bagian registrasi. Jadi pada saat dia registrasi, apa ini? Ini ada pilihan. Jadi ada umum, ada perusahaan. Nanti di sini akan dipilih perusahaannya yang bekerja sama dengan rumah sakit apa. Jadi ada pilihan perusahaan, bukan pasien umum, seperti itu, Pak. Oke ya. Semoga bisa terjawab tadi. Anda di-sharing kan? Oh, kelihatan. Oh ya, maaf Pak, ini saya jawab kembali, saya ambil contoh registrasi seperti saya katakan tadi. 15 pasien. Ini di registrasi ada pilihan perusahaan. Jadi kalau dia perusahaan, bagian registrasi pasti nanti tidak akan memilih sebagai pasien umum, sebagai pasien perusahaan, karena tagihannya nanti akan ditagihkan perusahaan. Jadi tidak masalah dengan poli. Jadi tidak masalah dengan poli. Poli cukup menginput proses tindakan pemakaiannya ini semua, terutama untuk pasien BPJS dan pasien asuransi. Ini BHP perlu semua, paling penting kita input. Biasanya pihak asuransi itu meminta rincian, sehingga pada saat dia meminta rincian ini harus lengkap. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ada lagi? Iya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya?
Oke, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan lagi. Sudah salib. Untuk mengutip, Udah soal betul ada. bukan ini ada. Tadi yang bilang Berarti belum ada yang mau bicara ini. Nah, hmm, ini orang hadap suara. Ini Silakan Bapak Ibu kalau mau langsung nanya lewat suara juga boleh Bu, silakan Bu. Pembatannya. Ya silakan. Ada yang langsung bertanya ke sana. Halo Bapak Ibu, silakan bertanya Bu. Langsung aja diaktifkan speakernya untuk berbicara. bisa di rumah orang lain. Dia atas ada laki. Dia bilang Intinya harus lewat RM supaya ada billing. Iya. Iya, Bagaimana Bapak? Ya, dari penjelasan tadi, maksud saya harus lewat semua lewat rekam medik supaya bisa ada proses billingnya itu yang tadi saya bilang. Selama ini pasien kan misalnya MCU itu kan cuma dari bagian umum, kemudian dia langsung ke proses pemeriksaan tanpa lewat rekam medik, pendaftaran pendaftaran. Untuk ini yang saya tanya tadi yang khusus MCU. MCU ini kan kita tagihan-tagihan perusahaan misalnya begitu. Jadi yang selama ini kan dari bagian umum dia langsung ke tempat pemeriksaan masing-masing begitu. Sehingga kalau dengan sistem ini mudah-mudahan bisa terdata semua. Demikian Pak, terima kasih. Ya Pak, Jadi untuk pasien yang memberikan kesehatan jadi sebenarnya bisa Pak, tindakan Sorry Pak, suaranya Pak Dedi bergema. Iya, saya jawab Pak untuk pasien itu MCU. Jadi sebenarnya bisa kita lewat di sini Pak. Tapi memang untuk pasien MCU itu saya pahami kan dia langsung mendaftar tidak melalui tidak melalui bagian registrasi. Mungkin semua nanti tetap harus melalui bagian registrasi Pak supaya kita bisa tahu proses kunjungan. Begitu juga kemarin waktu melihat sama kalau ada pasien dokter di luar atau vaskes lain yang harus memeriksa ke lab rumah sakit. Kalau dulu katanya langsung harus ke misalnya pemeriksaan lab, berarti dia harus ke lab. Kalau sekarang tidak, kita harus menghitung semua kunjungan dan semua kunjungan pasien yang masuk yang
yang mendatangi rumah sakit, sehingga pasien lab pun atau radiologi walaupun dia hanya sekedar untuk memeriksakan rujukan dari dokter lain tetap harus mendaftar di bagian registrasi. Nah, sehingga supaya datanya pada saat itu ada, di situ ada nomor rekamediknya sehingga bisa diproses oleh bagian loket pembayaran seperti itu. Bisa dipahami Pak tadi yang bertanya? Nanti kita bahas Bisa. panjang untuk yang Iya, bisa. perusahaan Pak, karena memang beberapa konsep yang saat ini jalan di rumah sakit memang kita harus rubah dengan mengikuti istilahnya dengan mengikuti sistem untuk membuat supaya proses bisnis di rumah sakit itu betul-betul tertata, Pak, maksud saya seperti itu. Jadinya semua pasien masuk harus melalui rekam medik, tidak langsung lagi ke poli, tidak langsung lagi ke laboratorium, tidak langsung lagi ke unit-unit mana dituju. Dia harus terdata semua melalui di bagian pendaftaran. Nanti dari situ baru bisa dikeluarkan proses dia kemana. Kalau dia ke laboratorium, nanti bagian pendaftaran akan proses istilahnya kalau dengan bahasa saya mendorong ke laboratorium. Kalau dia ke poli mata maka dia didorong ke poli mata seperti itu. Kalau ke poli dalam. Kalau nanti ke MCU nanti proses di MCU. Proses untuk MCU kan di situ banyak, ada pemeriksaan lab, ada proses pemeriksaan ini, tapi dia sudah satu paket. Nah, jadi nanti sebenarnya MCU bisa kita anggap sama prosesnya dengan poli. Jadi nanti cuman tindakannya nanti adalah misalnya konsultasi ke dokter penyakit dalam, baru pasti ada ke laboratorium, ada ke radiologi, ada mungkin kalau untuk MCU lengkap wanita ada ke pap smear dan segala macam. Nah itu, tapi dia tidak bisa mengambil harga satu-satu, dia mengambilnya harga paket. Nanti kita sesuaikan itu bisnisnya di rumah sakit, Pak. Seperti itu. Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Karena selama ini Pak, ya, kalau ada kan kalau MCU itu akhirnya terakhir kunjungi itu adalah penyakit dalam untuk menyimpulkan seluruh pemeriksaannya. Begitu Pak. Jadi kunjungan terakhir itu di poli dalam untuk mengeluarkan suratnya itu dari hasil pemeriksaan lab dan lain-lain, tergantung paketnya begitu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Iya Pak, memang yang terakhir mengeluarkan surat itu kan pasti poli penyakit dalam. Setelah pemeriksaan semua keluar, apakah itu pada hari itu juga atau mungkin besoknya sesuai dengan pemeriksaannya. Jadi nanti kita akan konsep kembali Pak untuk MCU, walaupun kalau dengan sistem kami ini sebenarnya langsung Pak, dia kita anggap polinya langsung, nanti di situ tindakannya ke poli mana, ke poli mana, sama dengan yang tadi proses tindakannya, tapi dia tidak bernilai sesuai dengan tidak bernilai biaya per tindakan, karena dia yang di MCU itu dia istilahnya langsung paket. Itu satu paket yang biasa, sedang, sama yang lengkap itu untuk wanita, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Bu, jika ada ingin ditanyakan. Untuk akses SIM RS, saya sudah kirim di chat. Nanti saya infokan lagi jika saya telah invite masing-masing ke grup SIM RS. Silakan Pak Bu, jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk rekaman Zoom hari ini nanti saya kirim di YouTube. Jadi nanti semua info-infonya akan saya kirim di grup SIM RS. Jadi mohon Pak Bu diisi absensi dan diisi juga nomor WA yang berfungsi atau aktif. Silakan Pak Bu jika ada yang ingin ditanyakan.
ada pertanyaan itu di kolom chat, guys. Oh iya, ada pertanyaan Pak Didi. Kalau SIM RS ini sudah aktif, apa dokter masih perlu menulis resep obat, pengantar lab, radiologi, manual lagi, atau sudah tidak perlu? Ya, pada saat SIM RS ini aktif, tentunya kan dokter mengisi, tentunya dokter bisa mengisi langsung pada SIM RS seperti tadi dan akan tampil langsung di apotik. Nah, kalau mengenai perintah dengan menulis tadi, Bapak Ibu, itu tergantung SOP rumah sakit. Tapi kalau di SIM RS kan dia sudah tersedia, kalau sudah diinput di SIM RS maka akan tampil langsung di sana untuk resep ya. Tapi untuk pengantar lab itu dan radiologi tetap masih harus dicentang sebab proses di unit itu hanya menulis dia punya catatan saja, tapi prosesnya masih kita lakukan dalam bentuk yang form centang itu nanti akan tetap itu harus langsung ke lab. Tapi nanti poli bisa melihat hasilnya yang sudah dikeluarkan oleh lab atau radiologi atau yang lainnya seperti itu. Maksudnya Pak Dedi mungkin apakah mungkin selama ini kan pakai kertas dicetak gitu. Jadi nanti kalau SIM RS ini sudah terimplementasi dari poli berarti sudah tidak perlu ngeprint surat lagi gitu Pak ya? Iya, tergantung dari SOP-nya rumah sakit. Kalau di SIM RS kan sudah ada. Sama dengan kasus tadi kasir, sama dengan loket pembayaran. Kalau misalnya SOP rumah sakit masih menginginkan itu, ya itu SOP rumah sakit. Tapi kalau di SIM RS tidak perlu karena sudah ada semua, tinggal seperti kasir tadi, tinggal ke sana sudah muncul di sana seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu ada cetakan lagi jika memang rumah sakit SOP-nya rumah sakit tidak membutuhkan bukti dalam bentuk paperless isinya dalam bentuk paper tadi seperti itu ya. Nanti dilihat dari SOP-nya rumah sakit. Tapi kalau sistem sudah ada semua untuk hal-hal seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri sesi BIMTEK untuk unit rawat jalan. Silakan bisa lewat chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya pada perangkat masing-masing untuk bertanya. Silakan Pak. Pak Zulkarnain, Pak Zulkarnain dengar ya, Pak? Ya, ada. Pak Zulkarnain yang di poli penyakit dalam, Pak ya, bukan? Ya, penyakit dalam. Penyakit dalam ya. MCU. Saya mau tanya Pak, Di biasanya MCU juga. di penyakit dalam kan pasiennya kan banyak biasanya Pak. Biasanya itu kalau SIM RS yang lama atau yang kemarin Bapak pakai itu langsung di-input atau bagaimana? Atau menunggu pasiennya selesai dulu semua dilakukan pelayanan baru kita input begitu Pak. Ya. Kalau yang ini kan versinya ada beberapa. Yang terakhir itu ya kita setelah dilayani baru kita input apa yang diminta dokter, misalnya periksa ini, obat-obatnya, nah itu kita input di situ tindakannya. Jadi begitu datang ya kita layani seperti biasa dulu di tensi dan lain-lain. Data inputannya itu nanti setelah dia keluar dari ruangan dokter baru kita input. Begitu. Misalnya masuk begitu Pak. Apa? Bisa didengar? Ya, halo. Misalnya Pak masuk pasien A. Terus, Ya, bisa didengar saya bersuara Pak ya? Saya punya ya bisa. Pak. Kalau misalnya masuk satu pasien nih,
terus sudah selesai pelayanannya, dokter sudah nulis resep misalnya, anggaplah, terus apakah Bapak langsung panggil pasien kedua atau Bapak input dulu? Tidak, kan kita di situ ada beberapa orang. Jadi bagian adminnya itu di SIM-RS-nya itu saya. Jadi setelah selesai, saya input, pasien kedua itu langsung dipanggil, langsung masuk ke dalam untuk dilayani. Jadi tidak menunggu selesai inputan pasien pertama baru dipanggil. Tidak, karena itu tetap berjalan seperti tetap berjalan. Karena kita ada beberapa orang di situ, ada bagian di luar, ada bagian penunggu status, kemudian di dalam di ruang dokter itu ada yang mendampingi dokter untuk memanggil pasien, kemudian saya di ruang di SIM-nya. Oh ya, oke Pak. Karena pengalaman kami kan di rumah sakit yang paling banyak pasiennya kan itu penyakit dalam. Ada juga yang nanti terakhir sudah selesai semua baru diinput. Nah itu nanti kita tidak connect dengan kalau nanti resep itu dilakukan via SIM-RS, tentunya kan Pak, kalau inputannya setelah inputannya tidak real time, maka tidak muncul itu pesanan resep. Pesanan resep, ya betul. Nanti harus itu real time. Sebentar ya nanti. Pasien input, biasanya malah kalau yang biasanya sebenarnya yang bagusnya dokternya langsung sih Pak memilih obat. Tapi kan nanti tergantung SOP di sana lagi, biasanya seperti itu. Kalau pun tidak, dokter nulis resep, langsung beralih ke pengimputan. Saran saya kalau misalnya tindakannya banyak, tapi kan kalau penyakit dalam tindakannya tidak banyak, paling 1-2 Pak ya, EKG atau pemeriksaan konsultasi sudah langsung EKG resep, supaya pasiennya pada saat pasiennya ke apotik, ya resepnya sudah ada. Ya, seperti itu Pak. Iya. Itu Pak. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa lancar ini.